Hanya tinggal hitungan hari, Majelis Hakim akan mengetuk palu vonis bagi terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyebut Richard Eliezer terpukul dengan tuntutan 12 tahun penjara. Sebagai penguak fakta, Eliezer merasa tertekan dengan tuntutan jaksa. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Richard Eliezer kini hanya bisa pasrah menanti putusan sang pengadil. Ia merasa berjuang seorang diri mencari keadilan. Kejujurannya sebagai penguak fakta pembunuhan Yosua tak dibalas tuntutan sebanding dari jaksa. Bahkan, tuntutan terhadap Eliezer lebih besar dari 3 terdakwa lain. Jaksa sendiri mengakui keterangan Eliezer lah yang membantu membuka tabir pembunuhan di Duren 3 nomor 46 pada 8 Juli 2022. Terdakwa Ferdi Sambo melakukan persiapan perencanaan sejak di rumah Saguling 3 hingga pelaksanaan eksekusi di rumah Duren 346. Keterangan tersebut merupakan keterangan yang diperoleh dari saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang membuat terang peristiwa pembunuhan kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Tuntutan jaksa pada Eliezer membuat publik geram. Tak terkecuali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang menjamin keselamatan Eliezer sebagai justice collaborator. Meski siap dengan segala keputusan majelis hakim, LPSK berharap peran justice collaborator dapat berdampak baik dalam sistem peradilan pidana di tanah air. Dia cukup shock artinya menangis ya, dalam artian begini kan, dia merasa sikap jaksa maupun hakim terhadap dia selama proses pengadilan itu kan sangat baik. Bahkan klausul-klausul yang muncul sebelum putusannya itu disebutkan kan sangat baik buat dia. Itu yang dia merasa kaget, tetapi alhamdulillah dia bilang, saya ini anggota Brimob Pak, dan saya siap untuk menghadapi apapun. Sejatinya, Eliezer tak sendiri selama menghadapi persidangan. Berbagai dukungan tak henti mengalir dari berbagai penjuru menuntut keadilan bagi Eliezer. Seperti Aliansi Akademisi Indonesia yang menyerahkan surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka disebut amicus curiae atau sahabat pengadilan. Ingin mengatakan siapapun harusnya menolak perintah yang melawan hukum, perintah yang melawan keadilan, melawan hati nurani. Tapi kan dalam situasi yang terjadi pada peristiwa pembunuhan itu, tidak mungkin yang bersangkutan melakukan itu. Itu betul-betul satu peristiwa yang sangat tragik, ya, yang harus dilihat dalam konteksnya. Amicus curiae diartikan sebagai pihak yang merasa berkepentingan terhadap sebuah perkara sehingga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan. Akan tetapi, keterlibatan pihak yang merasa berkepentingan ini hanya sebatas memberikan opini dan bukan melakukan perlawanan ataupun memaksa hakim. Dasar hukum amicus curiae adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 ayat 1 berbunyi, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jelang vonis, harapan diungkapkan orang tua Eliezer yang hadir dalam pembelaan terakhir sang putra. Ia meminta majelis hakim memberikan hukuman ringan buat Eliezer. Karena sudah selesai dan masih ada satu persidangan yaitu putusan. Jadi kami akan tetap menunggu dengan sabar dan mengharapkan dari majelis hakim bisa memberikan putusan yang ringan seringan-ringannya buat Icat. Jika Tuhan berkenan, pasti semua terjadi. Pekan depan, drama pembunuhan berencana Yosua Huta Barat segera berakhir. Publik bisa menilai bagaimana Wahyu Iman Santoso, Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut Siono menjatuhkan vonis buat kelima terdakwa pembunuhan berencana. Khususnya buat Eliezer, sang pengungkap tabir kejahatan
di Duren 3 nomor 46. Tim Liputan Kompas TV.